Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian kitab Sabilal Muhtadin yang membicarakan tentang ilmu fikih. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan tidak terasa kita malam hari ini sudah memasuki malam yang ke-22 ya, Rabiul Awal, tahun atau bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah pula kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang hal-hal yang membolehkan kita bertayamum. Yaitu kemarin ada 3. Yang pertama, karena tidak menemukan air. Dan yang kedua, tidak memperoleh air. Dan yang ketiga, pada malam hari ini kita akan membicarakan takut mempergunakan air. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Penyebab yang ketiga yang kita boleh bertayamum yaitu takut mempergunakan air. Sebab yang ketiga takut mempergunakan air karena akan mendatangkan penyakit atau menyakitkan atau penyakitnya akan kambuh atau kesembuhannya lambat. Ini siapa? Kata dokter lah, dokter yang ahlinya. Ya, misalnya kita berobat ke dokter, lalu jar dokter yang ahlinya ini spesialis nih, gitu kan? Spesialis. Sampian Pak jangan pakai air dulu lah, misal. Ya kan? Ditakutkan nanti penyakit sampian ini lambat sembuhnya, ya kan? Nah, berarti kan itu sudah keterangan yang ahlinya. Artinya bukan kita yang mereka-yasa, aku kada wani makai air kalau anu
Itu kalu-kalu ngarannya ya kah? Kada yakin. Atau misalnya kesembuhannya itu lambat ya kah? Pian mun pakai air pae pian karena sembuhnya lambat ya kah? Lebih baik kadosa pakai air dulu. Nah. Atau menyebabkan hilang manfaat anggota tubuhnya. Menyebabkan hilang manfaat anggota tubuhnya. Seperti penglihatannya berkurang atau pendengarannya, atau kalau ia mempergunakan air akan terjadi sesuatu yang mencacatkan anggota-anggota yang lahir. Ini misalnya orang mbah habis operasi ya kah? Operasi mata, operasi katarak kah, apakah ya kah? Lalu setelah operasi, lalu ujar dokter ya kah? Pak, Bu, sampian jangan pakai air dulu lah. Dikhawatirkan nanti kalau penglihatan sampian nih tidak kembali ya kah? Atau misalnya lambat kembalinya. Misalnya orang habis operasi mata tadi. Nah, berarti kan kita sudah tahu kada boleh pakai air, berarti kita boleh tayamum. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghā'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Yang dimaksudkan dengan anggota tubuh yang lahir ialah bagian tubuh yang kebiasaannya dipergunakan, seperti muka dan tangan. Itu anggota lahir namanya ya kan? Anggota lahir namanya. Anggota muka dan tangan. Dan sebagian ulama berkata ialah bagian yang tidak terhitung membukanya menyebabkan hilang muru'ah. Itu sebagian ulama lah, hilang muru'ah. Dan pendapat ini dapat dihimpunkan dengan pendapat pertama. Dan dikeluarkan dari kata cacat yang mencolok ialah cacat yang sedikit, seperti bintik hitam bekas cacar. Dikeluarkan dari kata anggota lahir ialah anggota batin. Nah, jadi kalau cuman sekedar istilahnya cacatnya tadi tidak mencolok ya kah? Cuman sekedar bintik-bintik hitam misalnya bekas cacar, itu kada jadi masalah ya kah? Kada jadi masalah aja. Yang ditakutkan tuh cacatnya cacat yang mencolok, kelihatan benar di kita. Dan dikeluarkan dari kata cacat yang mencolok ialah cacat yang sedikit tadi ya kah? Nah, itu kada jadi masalah. Nah. Dikeluarkan dari kata anggota lahir ialah anggota batin. Dan apabila ditakutkan anggota batin,
tidak diperbolehkan bertayamum. Ya kan, karena anggota batin kada kelihatan juga ya kan, kada terlihat juga. Dan keterangan yang dapat dijadikan alasan untuk tidak boleh memakai air ialah berdasarkan pendapat orang yang adil. Artinya orang yang ahlinya bujur juga ya kah, yang ahli. Ya jarulan tadi spesialis ya kah, dokter spesialis kulit misalnya. Kan orangnya ahli kita. Kada menang duga-dugaan aja ya kah, prasangka ada. Karena sangat dingin, bisa juga ya kah? Karena sangat dingin dapat dijadikan alasan untuk memperbolehkan bertayamum apabila tidak kuasa menghangatkan air. Ini misalnya dingin benar ya kah? Dingin benar. Lalu kasan menghangatkan air tuh kada ada juga ya kah? Sudah bisa aja dihangatkan ya kah, campur misalnya banyu hangat, ampih dinginnya. Misalnya air tuh dingin benar, kayak es ya kah, campur air hangat, ampih dingin ya. Kalau pakai air bisa boleh. Nah, namun misalnya kada ada jualan kasan menghangatkan, kada wani pakai air tadi karena terlalu dingin, nah itu boleh juga bertayamum. Apabila tadi tidak kuasa menghangatkan air atau tidak mempunyai selimut untuk menutupi sehingga dinginnya dapat berkurang. Kalau misalnya ada selimut ya kah? Nah itu di luar lagi ya kah? Artinya kau menghilangkan dinginnya tadi karena ada selimut. Ini dapat disamakan dengan takut sakit yang menjadi alasan diperbolehkan bertayamum. Yang kedinginan tadi, lewat dinginnya. Kalau tidak boleh mempergunakan air pada satu anggota, baik karena penyakit atau luka, maka wajiblah ia bertayamum sebagaimana ganti membasuh anggota yang sakit tadi, agar seluruh anggotanya dapat disucikan dan dapat saat bertayamum disapu dengan tanah di atas anggota yang sakit dengan perlahan-lahan dan seadanya. Kalau yang sakit tadi pada anggota yang wajib disapu dalam bertayamum, sedang anggota yang tidak karena penyakit tetap dibasuh, ya kan? Karena penyakit itu tetap dibasuh. Sedang anggota yang tidak, artinya tidak sakit tadi, itu tetap dibasuh. Baik anggota yang sakit demi termasuk anggota tambahan seperti penyambung anggota yang buntung yang ditakutkan membukanya akan mendatangkan mudarat, atau pada anggota yang bukan tambahan. Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Artinya apabila kusuruh kamu mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka kerjakanlah sekuasa kamu atau semampu kamu. Apabila kusuruh, ujar Nabi, kamu mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka kerjakanlah sekuasa kamu atau semampu kamu, ya kan? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Membasuh anggota tubuh yang sehat yang berdampingan dengan yang sakit hendaklah dengan perlahan-lahan disapu
dengan perut tangan yang basah pada tempat yang berhampiran dengan tempat yang sakit, dan dipelihara jangan sampai ada air yang terpercik ke tempat yang sakit dan sekelilingnya. Ini misalnya kita sakit di tangan kah atau di muka kah, ada sakit atau luka ya kah. Nah jadi Jarsidin cara menyapunya dengan air itu perlahan-lahan. Jarsidin bagamat ya kah, bagamat menyapunya tadi dengan air. Nah apabila ada anggota yang tidak kesentuh air, maka ditambahlah dengan tayamum tadi ya kan, tayamum yang menambalnya. Cuman yang di sekitar yang sakit tadi tetap dibasuh perlahan-lahan aja sini ya kan, perlahan-lahan membasuhnya. Nah jadi yang kadakan air tadi tetap jangan dibasuh ya kan, cuman diganti dengan tayamum. Dan kalau pada anggota yang sakit ada pembalut, dan kalau pembalut itu dibuka akan memudaratkan, maka wajib menyapu di atas pembalut saja sebagai pengganti membasuh dari anggota yang sehat. Ini pembalut pulang ya kan, misalnya ada pembalut jika kita perban, misalnya di anggota yang sakit itu ada perban, apabila dibuka itu memudaratkan ya kah, mudarat artinya bahaya, jangan disapu, jangan dipacul, jangan dibuka, lalu disapu di atasnya aja. Nah disapu sebagai penggantinya tadi ya kah. Dan kalau kain pembalut itu sebagiannya menutup anggota yang sehat yang mengelilingi anggota yang sakit, yang sekedar untuk melekatkannya sebagaimana yang kebiasaan berlaku. Kita ulangi. Dan kalau kain pembalut itu sebagiannya menutup anggota yang sehat yang mengelilingi anggota yang sakit, yang sekedar untuk melekatkannya sebagaimana yang kebiasaannya berlaku. Nyata Jepanglah pembalut itu pasti bukan yang disakit itu aja yang dibalut, tetapi ada talalar juga yang baik ya kah, gasan melengketakan pembalut itu tadi. Nah jadi disapu di atasnya aja ya kah, di atas pembalut tadi. Kalau dibuka misalnya memudaratkan. Tetapi kalau pembalut itu hanya menutup bagian yang sakit saja atau juga menutup bagian yang sehat namun telah dibasuh, maka tidak wajib lagi menyapu pembalut. Maka tidak wajib lagi menyapu pembalut. Dan kalau pembalut itu dapat dibuka dan tidak memberikan mudarat dengan membukanya, maka wajib membukanya agar dapat dibasuh bagian anggota yang sehat yang ada di bawah pembalut tadi. Dan tidak diperlukan tertib bagi yang berhadas besar antara bertayamum dan membasuh anggota yang sehat serta menyapu di atas pembalut. Boleh mendahulukan tayamum dari membasuh anggota yang sehat, dan boleh juga mendahulukan membasuh dari bertayamum. Jadi Jarsidin tasarah aja, ini kadada urusan tartib ya kah. Kalau pang harus misalnya baudu dulu hanya bertayamum,
Nang kada kau dibasuh dengan banyu tadi kan tayamum gantiannya. Lalu misalnya baudo dulu hanya bertayamum, tasarah aja sendiri nak bertayamum dulu hanya baudo atau baudo dulu hanya bertayamum boleh. Artinya kada diperlukan tartib tadi bersusun nih kita. Tetapi yang lebih utama mendahulukan bertayamum agar tanah bekas tayamum dapat dihilangkan dengan air basuhan. Ya, yang lebih utama Jasidin bertayamum dahulu anyar baudu. Kan apa alasannya? Supaya bekas debu tadi hilang oleh air wudu tadi. Nah, itu pengalasannya ya kah? Nah, jadi gitulah. Misalnya nih kita ada sakit di anggota yang dibasuh dengan baudo tadi, anggota di tangan kah, ya kah, atau di muka kah, yang ada perbannya gitu. Nah, sakit itu kan berperban biasa pembalut, ya kah, perban. Lalu di situ kada kau di perbannya itu kada boleh dibuka. Kalau misalnya dibuka mudarat, ya kah, bahaya ya kita. Kan dosa dibuka. Lalu gantiannya itu tadi, lalu bertayamum. Nang kada kau disapu dengan dibasuh dengan air, tayamum gantiannya. Nah, jadi terserah aja nak bertayamum dahulu atau dulu, tapi ujar sidin situ tadi yang bagus bertayamum dahulu, ya kah, hanyar baudu. Yang kada kau dibasuh tadi disapu di atasnya aja. Nah, kayak itu. Ya kah, supaya dabu bekas tayamum tadi hilang, ya kah? Amun badahulu baudu pang. Lalu bertayamum kan basah muka kita nih, barikit tanah tadi ya kah? Barikit tanah ya kah dabu tadi di muka. Boleh aja bang, boleh aja ya kah, anak baudu dulu hanya bertayamum boleh. Anak bertayamum dahulu hanya bodoh boleh juga, cuman yang lebih baik ujar sidin tadi bertayamum dahulu hanyar berwudu. Itu bagi orang yang ada anggota wudunya itu yang kada bisa disentuh, kada bisa digatuk banyu, ya kah? Kada bisa dibasuh dengan banyu. Namun kalau dibasuh ada jadi kada usah ada bertayamum, ya kah? Misalnya begamat, membasuh, memacul, basuh, kada apa-apa, kada usah bertayamuman lagi. Yang memerlukan tayamum itu apabila ada anggota tubuh kita itu yang kada bisa terbasuh dengan, kada bisa tersentuh air, ya kan? Nah. Adapun orang yang berhadas kecil, itu yang berhadas besar lah. Adapun orang yang berhadas kecil wajib bertayamum pada saat membasuh anggota yang sakit karena memelihara tertib dalam wudu. Wajib bertayamum pada saat membasuh anggota yang sakit karena memelihara tertib dalam wudu. Ini orang yang hadas kecil. Tadilah ada yang sini tadi, yang kada ada aturan tadi, ya kah? Yang kada bertertib itu hadas besar. Hadas besar lah. Maka ia tidak boleh berpindah dari anggota yang sakit sampai selesai membasuh anggota tubuh yang sehat. Ditayamum di atas anggota tubuh yang sakit tadi, ya kan? Dan menyapu di atas pembalutnya. Nah, jadi kalau orang yang hadas kecil aja, ya kan? Kalau yang sini tadi hadas besar. Kalau yang hadas kecil aja itu jersidin wajib bertayamum pada saat membasuh anggota yang sakit. Di situ taruhannya, ya kan? Nah, karena memelihara tertib dalam wudu. Jadi setelah kita berwudu, misalnya masuk muka dulu, misalnya penyakit apa? Lukanya tadi di tangan, ya kah? Lalu basuh muka dahulu,
Mbas itu habis hendak menjampunang tadi, nang kada bisa disentuh air bertayamum dahulu. Bertayamum hanya sapu, hanya lanjutkan ke anggota yang lain. Itu jasidin supaya tertib dalam wudu. Dan jika yang sakit itu muka, maka wajib mendahulukan tayamum. Dan jika yang sakit itu muka, artinya muka sini ya kah? Maka wajib mendahulukan tayamum. Jadi ada yang tadi tuh misalnya pokoknya di tangan ya kah? Ada ini kalau di muka tayamum aja dulu jasidin. Kalau di muka sakitnya tadi, yang berperbannya tadi. Dan membasuh anggota yang sehat di muka dari membasuh tangan, dan jika yang sakit itu tangan wajib mendahulukan tayamum dan membasuh yang sakit dari menyapu kepala. Artinya sebelum memasuki membasuh yang lain, ya kah? Kalau misalnya tadi di muka penyakitnya tadi yang kada kau disapu air tadi, kada kau disentuh air, tayamum dahulu, ya kah? Habis tayamum hanya menyapu membasuh muka seadanya. Nang kawa dibasuh ya kah? Bagamat teh ya kah? Nah, bas itu hanya lanjutkan ke anggota berikutnya. Kalau misalnya sakitnya itu di tangan, ya kah? Basuh muka dahulu, baudo nih. Habis itu hendak membasuh tangan tadi, hanya bertayamum, ya kah? Basuh tayamum hanya lanjutkan bagamat hanya kiri, ya kah? Lanjutkan sampai kepala selanjutnya. Dan jika yang sakit itu seluruh kepala, maka wajib mendahulukan tayamum di kepala dari membasuh kaki. Nah, misalnya sakitnya itu di kepala, ya kah? Setelah membasuh muka, dua tangan, lalu hendak kepala, bertayamum dahulu. Kegantiannya tadi nang kada kau menyapu kepala. Nah, itu hanya lanjutkan ke membasuh kaki. Dan kemudian dari membasuh tangan, tetapi tidak diperlukan tertib antara tayamum dan membasuh bagian yang sehat di muka dan menyapu di atas pembalut. Demikian juga berlaku pada tangan dan kaki, boleh mendahulukan tayamum pada anggota tersebut dari membasuh yang sehat. Boleh mendahulukan tayamum dahulu, ya kah? Dari membasuh yang sehat. Dan antara menyapu di atas membalut, dan kalau satu anggota tidak dilaksanakan tertib, namun lebih baik mendahulukan tayamum. Demikian juga tayamum boleh diadakan beberapa kali pada anggota yang sakit. Maka kalau tidak dapat mempergunakan air pada dua anggota, maka wajib dua kali tayamum, ya kan? Misalnya nih di anggota wudhu kita nih ada dua, misalnya tangan nih pembalut juga, ya kan? Di kiri ada pembalut juga. Nah, berarti dua kali bertayamum, ya kan? Basuh muka dulu, masa hendak membasuh tangan tadi tayamum dulu, ya kan? Sudah tayamum hanya sapu seadanya yang kalau dibasuh. Anda ke kiri pulang bertayamum dulu. Nah, tadi dua kali bertayamum karena dua anggota yang kada bisa disentuh air tadi. Namunnya tiga, Bang, misalnya kada bisa tiga juga. Nah, ya kan?
Demikian juga berlaku tadi pada tangan dan kaki boleh mendahulukan tayamum pada anggota tersebut dari membasuh yang sehat dan antara penyapu di atas membalut, dan kalau satu anggota tidak dilaksanakan tertib namun lebih baik mendahulukan tayamum. Demikian juga tayamum boleh diadakan beberapa kali pada anggota yang sakit. Kalau tidak dapat mempergunakan air pada dua anggota maka wajib 2 kali bertayamum, atau pada 3 anggota maka wajib 3 kali tayamum, atau 4 anggota maka wajib 4 kali tayamum. Dan jika yang sakit itu seluruh kepala, tadilah. Nah, jadi apabila anggota yang kita basuh ini 4 juga yang kada kena banyu, berarti 4 kali juga tayamumnya. Ya kah? Tangan misalnya 2 kada disentuh air. Jadi membasuh muka, anak membasuh tangan, tayamum dulu, hanya basuh seadanya. Tangan kiri lagi anak membasuh, tayamum dulu pulang, hanya membasuh seadanya nang kau dibasuh. Kaki misalnya ada juga luka, anak membasuh, tayamum pulang dahulu, ya kah? Hanya membasuh seadanya. Nah gitu bang lah. Rumit bener. Namun ada anggota tubuh kita yang kada bisa dibasuh dengan air wudu. Dan jika tidak seluruh kepala maka 3 kali tayamum, karena menyapu kepala cukup hanya menyapu bagian yang sehat saja. Dan kalau yang sakit itu seluruh anggota yang 4 maka wajib 1 tayamum saja disediin sebagai pengganti wudu. Namanya sakit ke 4-4-nya sedin cukup sekali tayamum aja sedin, ya kah? Sebagai pengganti wudu. Karena tertib tidak lagi diperlukan, dan kalau yang sakit seluruh anggota yang 3 selain dari kepala maka wajib 1 tayamum di muka dan di tangan. Karena tidaklah wajib membasuh kedua anggota tadi yang tidak memerlukan tertib. Berapa menit lagi? 7 menit saja. Nah, kira-kira sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan, ya kan? Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, orang tua kita, jalan belakang kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengartikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.